bukan ke 10 waton. Sekarang zaman ini nggih, saiki ngono umpamane sampean melu kantor nggih, ada suwi-suwi karirnya naik-naik sehingga Gusti aku tawar lagi ketika menteri barang Jenderal Sudirman beliau ini jadi guru tidak lama kemudian jadi kepala sekolah. Setelah kepala sekolah sekitar tahun 1944 mulai Jepang di Indonesia itu beliau masuk peta itu panjang pelaksanaan air ya. Nah, terus tahun 45 ketika pasca mau kemerdekaan jadi beliau memimpin sebagai TKR Tentara Keamanan Rakyat itu membawai satu apa namanya tapi sewilayah Banyumas gitu sehingga sampai suaranya didengar kegigihannya kepemimpinannya sampai ke presiden gitu sehingga beliau intinya sampai ditunjuk ataupun diberi kepercayaan oleh presiden. Bahkan tahun 48 itu ketika terjadi agresi militer Belanda kedua nih, itu beliau memimpin selama 7 bulan, memimpin perang gerilya. Jadi Londo dialihkan, tidak ngidul sehingga alas-alas nih, tidak gerilya. Jadi termasuk perang yang banyak kutip dari buku-buku beliau dengan menjadikan perang gerilya ini termasuk Korea, termasuk negara-negara lain ya, termasuk Pulau Miran, termasuk dikutip perang gerilyanya ataupun ditiru ya, perang gerilyanya Jenderal Sudirman itu. Itu selama 7 bulan beliau gerilya. Nah, yang paling hebat di dalam mengapa beliau termasuk sukses atau Londo angel di bunuh juga Londo kesulitan bahkan banyak merugikan orang-orang Belanda itu wakilan atau Pulau Miran beliau mempunyai 3 amalan yang mungkin bagi Pulau Panjenengan sulit ya. Yang pertama beliau itu selalu jadi berwudu, makanya setiap yang untuk istirahat beliau itu biasanya sering ngomong beliau berdasan itu seringnya ada berdasan ataupun sampai orang-orang biasanya kendi pokok beliau begitu ada langsung wudhu ketika bangun tidur kan batal beliau langsung wudhu itu amalan yang pertama walaupun itu amalan paling rendah bagi Syabdul Qadir Al-Jilani gitu. Jadi Pulau Panjenengan sekarang kelas bangsa dari Gustiwo putrane Gusti niku sekarang kelas bangsa Soro gitu. Bahwa Syabdul teman bagi Syabdul Qadir itu adalah amalan yang teringat gitu. Terus yang kedua yang dilakukan ataupun amalan daripada Jenderal Sudirman ini adalah Semar Sodako. Jadi ketika beliau persediaan pangan itu rakyat orang-orang miskin di sekitar yang beliau tinggal itu diberikan, suruh menghabiskan. Kadang pasukan yang bersama dengan Jenderal Sudirman kudu kabeh cara bahasane iki. Engko dhewe nang kono mangan opo? Jenderal Sudirman kok nang kono mesti ana mana terus mereka pimpinan nanggen sampai dihabiskan itu beliau padahal di kondisi nopo sulit gitu itu gemar ataupun suka. Yang ketiga beliau juga tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Maka dengan kita berziarah dengan Jenderal Sudirman apakah wali kita tidak membahas wali ataupun tidak termasuk yang diterangkan di dalam Al-Quran wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi
amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang perang di jalan Allah mereka itu mati, tapi mereka tetap hidup di sisi Tuhannya. Oke. Artinya pulau panjenengan yakin bahwa beliau adalah orang soleh. Nah, derajat wali ataupun tidak, kita bukan wali tidak bisa memberikan penilaian gitu. Cuma kono itu wali nilai. Kalau itu wali kan pangkatnya itu, wali kan pangkatnya songo. Mana ini? Yang penting kita husnudon bahwa beliau adalah min jumlatis sholihin. Karena apa? Semua waktunya, pikirannya, tenaganya, bahkan nyawanya untuk membela tanah air ini, sehingga yahmina aku sampean bisa ibadah dengan tenang, bisa belajar dengan tenang. Itu karena jasa-jasa daripada beliau. Oh, yang terakhir pada meninggalnya beliau itu tahun berapa? Tulisan berapa? Tahun 50. Itu dalam kondisi tahun 1949 itu beliau sakitnya tambah parah karena divonis bahwa beliau terkena TBC yang akut, sehingga paru-paru yang sebelah kanan apa yang kiri sempat dikempeskan karena terjadi infeksi yang luar biasa. Itu dalam kondisi seperti itu. Bahkan terjadi agresi militer Belanda itu kalau tidak salah pernah dibutuhkannya pindahan Jogja boleh berapa darurat gitu. Itu kondisi Pak Dirman itu juga sakit gitu. Akhirnya dianggap kalau Presiden Soekarno diangkat sebagai Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan Panglima Besar itu hanya beliau yang menyandang. Itu BTE nggak habis pikir ya, tidak ada background ataupun pelajaran bagi beliau di dalam militer ini sampai mendapatkan derajat seperti itu. Dan beliau kalau melihat lahir dari 1916 terus wafat ataupun sedo 1950, itu beliau dalam usia hanya 34 tahun. Itu menjadi motivasi bagi kita. Usia 34 sudah memberikan nama harum baik di nasional maupun internasional. Ya memang tidak hanya beliau ya. Kalau kita melihat di Arab ataupun di negara lainnya juga ada ya. Seperti Imam Sibawai. Imam Sibawai itu diterangkan beliau usianya hanya 30 tahun. Dia sudah selain gentarkan dunia ya, dengan ilmu dunianya ya. Terus kalau kita sebagai pengamal sholawat badawiyah, Sayyid Ahmad Al-Badawi itu beliau menurut mana beliau hanya berusia 27 tahun ya. Dan masih banyak lagi. Dengan usia seperti itu sudah mengharumkan negara bahkan dunia. Terus Sultan Fatih yang mungkin kita sedikit banyak mengetahui, penakluk Sang Konstantin itu beliau dalam penaklukan Konstantin itu di usia kalau tidak salah 21 atau 22, karena pernah menggantikan ayahnya di usia 12 tahun. Setelah itu ada serangan yang hebat sehingga diberikan lagi ke orang tuanya ataupun ayahnya, Raja Bayezid kalau tidak salah Bayezid Said, dan itu 12 tahun sudah memimpin kesultanan sing wilayahnya 3 benua. Baru setelah Pak diserang daerah Kemener yang bapak. Setelah ayahnya Sedo di usia belum ada 20 tahun beliau sudah memimpin kesultanan, dan di usia 22 tahun beliau sudah menaklukkan Konstantin dan usianya juga Fadilah hanya 40 atau berapa, tidak sampai 50.
itu masih usia muda belia. Maka mudah-mudahan ya kula panjenengan keluarga kula panjenengan yang kula panjenengan diparingi yang engkang meskipun tidak seperti itu ya, tapi diparingi dados duriya keluarga engkang mahabbah dengan para ulama, para aulia dan para pejuang, sehingga kula panjenengan yang dikumpulkan bareng karo para pejuang, para aulia di Aurora Mahsyar. Allahumma amin. Sekian. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala